Saya mau kasih tips untuk teman-teman yang pakai mie kayak saya, pakai mie telur atau mie kering, supaya mie-nya tidak cepat lembek dan tidak lengket. Tipsnya adalah Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan terus berkarya. Hari ini saya mau buat satu menu yang simple, yang mudah cara buatnya. Saya mau buat mie goreng Jawa dengan bahan-bahan yang ada. Apa saja bahannya? Bahan-bahannya di sini ada mie. Ini saya pakai mie telur. Ini hari ini saya masak agak lebih banyak. Ada mie yang saya sudah rebus ya, ini mie telur. Ada kol, ada sawi hijau, ada wortel, ada bakso, daun bawang, dan telur. Bumbu-bumbunya ada apa saja? Mie goreng Jawa ini sangat simpel bumbu-bumbunya. Yang pertama, ada ini bumbu halusnya, ada bawang merah dan bawang putih. Lalu ada gula merah, ada lada bubuk, penyedap rasa, saya pakai kaldu jamur dan garam. Dan satu lagi ada kecap manis ya pastinya. Ini yang membuat mie goreng Jawa tuh lebih beda adalah penambahan gula merah ya, gula merah dan kecap manis. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama-tama kita mau goreng baksonya dulu. Kenapa saya goreng bakso? Biar lebih kering ya. Tipsnya adalah supaya mie goreng Jawa tidak mudah basi. Salah satunya adalah menggoreng bumbu tambahan yang basah seperti daging, bakso sampai benar-benar kering, juga telur sampai kering ya. Dan dia mempunyai cita rasa tersendiri kalau benar-benar kering. Nah, sudah seperti ini. Tidak usah sampai garing, yang penting kering. Lalu kita sisihkan. Selanjutnya, saya mau menggoreng telur ya. Saya mau goreng telurnya, kita mau orak-arik ya telurnya, kita aduk. Ini ya sampai kering ya, sampai benar-benar matang. Cuma di sini agar mie goreng Jawa kita lebih gurih dan lebih sedap, aroma dari telur ini ya, minyak dari telur ini nih sangat bermanfaat untuk menambah cita rasa di mie goreng Jawa kita. Karena itu saya mau tambahin minyak. Kalau sudah seperti ini, sudah setengah kering, saya tambahin minyak. Lalu kita tumis sampai benar-benar matang ya. Jadi minyak dari telur ini benar-benar bisa menambah cita rasa di masakan kita ya. Sudah, kita biarkan dulu sampai kering ya. Jadi jangan diaduk supaya jangan terlalu hancur, terlalu halus ya. Seperti ini. Nah, dia kalau sudah kaku dan lebih pucat, tadi masih lembut. Nah, sekarang dia sudah lebih kaku ya. Nah, kita mau masukkan bumbu halus tadi, yaitu bawang merah dan bawang putih. Kita bisa tumis bawang merah dan bawang putih ini sampai wanginya tercium dan juga kering ya, supaya mie goreng Jawa kita tidak mudah basi. Setelah sudah tercium aromanya, sudah wangi, kita masukin lagi baksonya. Setelah sudah benar-benar kering bumbunya seperti ini dan sudah mulai meresap, kita masukkan sayuran yang paling keras. Karena saya pakai wortel, saya akan masukkan wortel. Balik dulu wortelnya.
sebentar saja. Lalu kita mau masukkan bumbu-bumbunya ya. Ada gula merah, ini saya tidak hancurkan lagi, kita masukkan saja. Penyedap, lada, dan garam. Jadi gula merah ini akan mencair secara perlahan ya. Kalau dirasa wortelnya sudah lumayan layu, sudah cukup layu, saya mau masukkan kolnya ya. Hari ini saya masak dengan porsi yang lebih banyak. Lalu kita mau tambahkan kecap manis ya. Nah, penggunaan kecap manis di sini teman-teman bisa sesuaikan sama selera. Kalau yang suka manis banget, boleh pakai kecap yang rasanya manis. Ini saya pakai kecap yang sedang. Dan kalau teman-teman juga suka yang warnanya lebih gelap, boleh pakai kecap yang warnanya lebih gelap. Ada brand tertentu yang warnanya lebih gelap ya. Oh ya teman-teman, saya juga punya resep mie tek-tek. Kalau teman-teman yang mau buat mie, yang ingin buat varian mie yang lain, saya juga punya resep mie tek-tek ya. Nanti linknya ada, teman-teman boleh lihat. Kalau sudah seperti ini, kita jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau garam atau kurang, kita harus tambahkan. Oh, ini saya sudah koreksi rasa dan saya udah pas ya. Tidak, bagi saya manisnya sedang, cukup. Saya mau kasih tips untuk teman-teman yang pakai mie kayak saya, pakai mie telur atau mie kering, supaya mie-nya tidak cepat lembek dan tidak lengket. Tipsnya adalah masak mie dengan air yang sudah benar-benar mendidih, yang dikasih sedikit minyak goreng, lalu dimasak. Dimasaknya hanya beberapa menit ya, hanya beberapa detik ya. Dimasukkan, langsung diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk langsung dikeluarkan, ditiriskan dan disiram dengan air dingin ya. Nah, setelah itu dikasih minyak goreng lagi supaya tidak lengket dan mie-nya teksturnya tidak lembek ya. Itu tipsnya ya, agar mie, penggunaan mie ya, mie telur atau mie kering. Karena banyak yang bilang kalau kita pakai mie, bukan mie basah, mie kering, kendalanya suka lengket dan lembek ya. Itu tipsnya. Nah, agar mie goreng Jawa kita tidak mudah basi, di sini saya tidak menggunakan tomat. Tapi memang di sebagian besar mie goreng Jawa selalu menggunakan tomat ya. Karena ini saya akan buat mie goreng yang masih enak dimakan siang hari atau masih enak dimakan dengan di jenjang waktu yang lebih lama ya. Saya mau masukkan mie-nya. Ini saya masuknya sebagian dulu supaya bisa tercampur rata ya. Ini saya mau selingi dengan masukkan sawi ya. Lalu masukkan mie lagi. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya lebih merata. Yang kedua, karena wajan saya nggak terlalu besar, sebaiknya gunakan wajan yang benar-benar besar ya. Dan kalau teman-teman punya api yang kompor yang biasa, sebaiknya dikecilin dulu, atau yang panas banget sedangkan wajannya besar, sebaiknya dikecilin dulu ketika memasukkan pelengkapnya ya, seperti ini. Ini lumayan berat teman-teman. Ini karena terlalu penuh, saya akan ganti wajan yang lebih besar ya, supaya saya bisa mengaduk dengan lebih mudah. Ini saya sudah pindahkan ke wajan yang lebih besar dan sudah diaduk ya. Ini saya dengan api kecil supaya bawahnya jangan gosong ya. Nah, kita aduk sampai rata supaya mie dan sayurannya tercampur merata ya. Seperti ini. Kalau teman-teman pingin warnanya lebih gelap, boleh ditambah kecap. Tapi kalau saya cukup warnanya segini, tidak mau terlalu gelap.
Dan juga untuk rasa manis, karena mie goreng Jawa cirinya adalah agak sedikit manis. Kalau tadi 1 keping gula merah tidak cukup, teman-teman bisa menambahkan ya, sesuai selera teman-teman yang manis. Atau seperti tadi saya bilang, tambahkan kecap yang manis, karena saya senang kecapnya manisnya yang sedang saja. Nah, sudah seperti ini, kita mau masukkan daun bawang. Jadi teman-teman kalau masukkan daun bawang terakhir, dan saya tidak menggunakan tomat dan toge di sini karena biar ketika kita makan di waktu yang sedikit lama, mie goreng Jawanya tetap enak dan tidak mudah basi. Kalau teman-teman mau tambahkan, misalnya teman-teman suka yang agak pedas, boleh ditambahkan dengan irisan cabai ya. Tapi ini saya buat untuk makannya anak-anak, porsi makannya juga untuk anak-anak, jadi saya tidak menggunakan cabai, dan penggunaan merica juga tidak terlalu banyak. Sudah seperti ini, sudah layu. Kita biarkan sebentar agar daun bawangnya lebih layu supaya tidak mudah basi ya. Nah, mie goreng Jawa kita hari ini sudah jadi. Nah, seperti ini penampakannya. Saya mau koreksi rasa dan mau plating ya. Udah pas, rasanya udah mantap. Nah, bagi teman-teman yang merasa resep-resep saya bermanfaat dan suka dengan resep-resep saya, boleh like, komen, dan share. Juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman dapat video-video yang terbaru dari saya. Nah, sekarang saya mau plating ya. Ini dia mie goreng Jawa kita hari ini. Resepnya mudah, praktis, dan yang pastinya sehat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum like, yang belum subscribe, dan share, dan yang baru masuk ke channel saya, selamat bergabung. Semoga resep-resep di channel saya bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan tetap support channel ini supaya channel ini bisa terus berbagi, bisa terus berkembang. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini, mie goreng Jawa. Resepnya mudah, sehat, dan praktis. Tetap sehat, tetap semangat, dan God bless you. Bye.